Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jabatan atau predikat untuk menyandang sebagai anak Allah itu sebenarnya sesuatu yang penting dan sangat dirindukan oleh orang percaya. Coba saja kalau satu kali ada orang yang memanggil kita anak setan, anak iblis. Saya yakin saudara akan marah. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi ketika seseorang berkata, wah kamu anak Tuhan, wah kamu betul-betul anak Allah, saya yakin saudara akan sangat bersyukur. Karena hal itu mencerminkan bahwa hidup kita dalam keadaan yang benar. Bapak Ibu, sebagai anak Allah, kita harus betul-betul mengerti dan memahami apakah yang menjadi jaminan kita sampai kita betul-betul bisa dan layak untuk menyandang gelar sebagai anak Allah. Maka ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa mereka yang layak adalah mereka yang hidup membawa damai. Sebab itu ayatnya jelas sekali dikatakan berbahagialah mereka yang membawa damai. Kenapa berbahagia? Karena mereka layak disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu, ketika saya dengan saudara sebagai anak Allah, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Karena kita anak, maka Allah sebagai Bapa akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan, kita akan pasti dilindungi oleh Tuhan. Dan pastinya hal itu semuanya kita perlukan. Nah, di masa-masa yang sulit seperti ini kita sedang menjalani hari-hari di mana kita seluruh dunia sedang terkena dampak dari virus corona. Saya yakin Bapak Ibu ketika berita-berita kita dengar, semua kabar-kabar informasi yang didengar hari-hari ini, tentunya kadang-kadang itu membuat damai sejahtera itu menjadi hilang. Dan di saat dunia sedang bergelora seperti ini, Tuhan mau kita tampil sebagai anak Allah. Artinya apa? Hidup kita harus betul-betul menjadi berkat, menjadi terang, di mana kita bisa berdampak dengan baik di lingkungan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan mau kita adalah orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya oleh Tuhan, yaitu untuk kita menjadi pembawa damai. Sebab itu Bapak Ibu perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, biarlah semuanya itu betul-betul bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan sampai ketika orang lain melihat kita, mendengar ucapan kita, jangan sampai mereka menjadi tidak damai. Sebab ketika mereka tidak memiliki damai sejahtera karena sikap kita, maka Bapak Ibu itu tandanya kita bukan orang-orang yang pembawa damai. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sebagai gereja Tuhan harus benar-benar memancarkan kasih Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita menjadi berkat, di mana kita bisa membawa damai. Sebab itu perhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita share di media sosial, biarlah semuanya mendatangkan damai sejahtera. Saya percaya ketika saya dengan saudara betul-betul rindu melakukan semuanya itu, tentunya kalau kita kerjakan dengan kekuatan kita, itu akan melelahkan. Bahkan mungkin saudara tidak akan mampu melakukannya. Tapi saya percaya sumber damai itu adalah Tuhan sendiri. Sebab itu kalau memang kita betul-betul ingin menjadi berkat, kita ingin membawa damai dimanapun kita berada, mari melekatlah kepada Tuhan sebagai sumber damai tersebut. Ketika saya dengan saudara dekat dengan Tuhan, percayalah secara otomatis hidup kita akan memancarkan damai bagi lingkungan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.